Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat pintu batu dibuka, Taois Xie sudah merasakan apa yang dilakukan Han Li, dan dia tiba di hadapan Han Li dalam sekejap, lalu menilai dia dengan cahaya perak yang berkedip di matanya. Pada titik ini, Taois Xie telah memulihkan kekuatan tahap kenaikan agungnya, dan tatapannya setajam pisau, menyerang Han Li dengan rasa tidak nyaman. Taois Xie tampaknya telah mengidentifikasi sesuatu selama pemeriksaannya, dan dia bertanya, apakah Anda bersiap untuk membuat terobosan ke tahap Grand Ascension, rekan Daois Han? Han Li tidak terkejut mendengar pertanyaan ini, dan dia menjawab, memang. Kamu saat ini berada dalam kondisi puncak di semua area, jadi peluangmu untuk membuat terobosan yang berhasil setidaknya melebihi 50%, probabilitas setinggi itu sangat jarang bahkan di alam abadi sejati, kata Taois Xie. Itu sangat meyakinkan untuk didengar. Terobosan saya akan menyebabkan keributan, jadi kemungkinan besar akan menarik beberapa pengamat, tolong awasi saya, Saudara Xie, Han Li meminta sambil menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat. Aku bisa melakukan itu, tetapi jika aku harus mengeluarkan energi untuk melindungimu, maka itu akan keluar dari ramuan yang telah kamu berikan kepadaku, kata Taois Xie dengan anggukan. Tentu saja, kalau begitu aku akan mengandalkanmu, rekan Taois, jawab Han Li sambil tersenyum. Saat dia bersiap untuk pergi, pintu ruang rahasia lainnya juga terbuka dengan bunyi gedebuk, dan seorang wanita cantik muncul dari dalam, itu adalah Silver Moon. Kulitnya sedikit pucat, tapi dia memasang ekspresi gembira saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li. Selamat telah membuat langkah besar di basis kultivasi Anda, tetapi bukankah terlalu dini untuk mencoba terobosan tahap Grand Ascension? Mengapa Anda tidak berkonsolidasi untuk beberapa tahun lagi? Jelas bahwa Silver Moon saat ini tidak terpengaruh oleh efek seni ketidakpedulian. Han Li menyapu indera spiritualnya ke arah Silver Moon, dan menjawab sambil tersenyum, basis kultivasi Anda juga telah berkembang selama beberapa dekade terakhir ini, sepertinya seni kultivasi yang disediakan oleh senior Ao Xiao cukup efektif. Saat ini saya berada di keadaan yang sangat istimewa, jadi jika aku tidak berhasil membuat terobosan sekarang, kemungkinan besar aku masih akan gagal bahkan jika aku diberi waktu 1000 tahun lagi untuk bersiap. Basis dan pengalaman kultivasi Anda jauh melebihi milik saya, jadi saya yakin Anda memiliki alasan untuk membuat keputusan ini. Biarkan saya terus mengawasi Anda bersama Saudara Xie untuk mencegah orang-orang sial mengganggu Anda, Silver Moon menawarkan. Itu tentu saja akan lebih diterima. Ngomong-ngomong, di mana Guoer? Dia sepertinya tidak berada di gua sekarang, Han Li bertanya. Guoer baru-baru ini mengalami hambatan dalam kultivasinya dan perlu menyerap esensi matahari terbit setiap hari untuk membuat terobosan. Oleh karena itu, dia pindah dari gua tempat tinggal beberapa tahun yang lalu dan berkultivasi sendiri di gunung terdekat, Silver Moon menjelaskan. Begitu, seni inkarnasi besar memang berbeda dari seni kultivasi normal, jadi sebaiknya kita tidak mengganggu kultivasinya, jawab Han Li dengan anggukan. Dengan demikian, trio Han Li terbang keluar dari gua, lalu memutuskan arah tertentu sebelum terbang ke sana bersama-sama. Sekitar 15 menit kemudian, mereka bertiga turun ke cekungan yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari gua tempat tinggal. Han Li memeriksa lingkungan yang luas dan pegunungan yang jauh di kejauhan sebelum memberikan anggukan puas. Ini adalah tempat yang cocok. Harap tunggu di sini sementara saya menyiapkan beberapa formasi dan membuat beberapa persiapan. Mereka tidak akan dapat membantu saya mengatasi kesengsaraan surgawi saya, tetapi akan menyamarkan beberapa fenomena yang akan muncul selama terobosan saya, mempersulit orang luar untuk melacak kami. Silver Moon dan Taois Xie secara alami tidak keberatan dengan hal ini,
dan mereka terbang ke sepasang gunung terdekat sebelum mendarat di atasnya. Keduanya kemudian duduk di atas batu raksasa masing-masing dan menilai tindakan Han Li dari jauh. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum mengayunkan lengan baju ke udara, melepaskan sekitar selusin bola cahaya putih, yang berubah menjadi serangkaian boneka kera raksasa, yang semuanya memegang berbagai jenis alat formasi. Pergi, perintah Han Li, dan boneka-boneka itu terangkat ke udara sebelum dengan hati-hati mengatur alat formasi di area sekitarnya. Sementara itu, Han Li bangkit dari tepi baskom, lalu membalik tangan untuk memanggil serangkaian batu roh kelas atas yang tembus pandang, yang dia kirimkan dari atas. Segera, serangkaian formasi terbentuk di dalam cekungan. Setelah melakukan semua itu, Han Li kembali ke tengah baskom, di mana dia menghasilkan serangkaian harta berkilauan yang dia lemparkan ke semua bagian formasi. Sebagian besar dari harta itu telah diperoleh Han Li dari banyak penguasa jahat dan klon leluhur suci yang telah dia bunuh, dan semuanya sangat kuat. Di mata seorang kultivator integrasi tubuh normal, bahkan hanya satu dari harta itu akan dianggap sebagai aset yang sangat berharga, tetapi Han Li telah mengeluarkan lebih dari 50, dan hanya digunakan untuk memperkuat inti formasi dan meningkatkan kekuatan formasi yang baru saja dia siapkan. Setelah itu, Han Li menjentikkan pergelangan tangan untuk melepaskan tumpukan besar bahan formasi dari gelang penyimpanannya, dan baru kemudian dia duduk dengan menyilangkan kaki. Setelah menyiapkan pelat formasi dan bendera formasi di tangan mereka, boneka kera raksasa segera mengumpulkan lebih banyak bahan formasi dari tumpukan sebelum kembali bekerja. Formasi ini jelas bukan formasi biasa, dan bahkan dengan bantuan alat formasi, masih butuh hampir setengah hari untuk menyelesaikannya. Setelah itu semua boneka kera raksasa kembali ke Han Li dan berdiri di hadapannya dengan diam. Han Li mengayunkan lengan baju ke udara tanpa ekspresi, melepaskan semburan cahaya biru untuk menyimpan boneka-boneka itu. Pada saat yang sama, cahaya kuning melintas dari tubuhnya, dan dia membuat segel tangan sebelum melemparkan segel mantra yang dalam ke tanah. Segel mantra menghilang ke tanah dalam sekejap, di mana Han Li meneriakkan kata, "Naik." Tanah segera bergetar ketika sebuah platform persegi yang berada di sekitar 1 hektar terangkat dari tanah, langsung mencapai ketinggian sekitar 300 kaki. Han Li kemudian membuat segel tangan yang berbeda dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api perak. Bola api perak dengan cepat berubah menjadi Fire Raven perak yang berukuran sekitar 1 kaki, yang kemudian membengkak secara drastis hingga lebih dari 100 kaki. Fire Raven raksasa melonjak ke udara atas perintah Han Li, lalu berputar dan jatuh ke bawah menuju peron. Saat Raven api perak mendekati peron, itu berubah menjadi hamparan luas api perak yang membanjiri peron dan Han Li. Han Li berdiri tegak lurus di dalam api perak dengan sikap diam, dan api perak hanya melintas melewatinya. Namun, platform tersebut dengan cepat meleleh di bawah api, dan permukaannya mulai mengkristal dengan cepat. Setelah hanya beberapa tarikan napas, Han Li mengayunkan lengan bajunya ke udara, menyapu embusan angin kencang yang memadamkan semua api perak. Pada titik ini, platform telah menjadi benar-benar tembus cahaya dan ditutupi lapisan material kristal putih. Di bawah sinar matahari, platform memancarkan cahaya yang menakjubkan, dan tampak seperti struktur batu giok dari jauh. Setelah disempurnakan sebentar oleh api roh, platform batu biasa telah menjadi sekokoh bahan penyempurnaan alat biasa. 72 pedang biru kecil terbang keluar dari tubuh Han Li, lalu naik ke udara sebelum berubah menjadi garis pedang biru Qi. Han Li menunjuk satu jari ke atas pada garis pedang Qi, dan semuanya turun ke platform secara bersamaan. Garis-garis cahaya biru berputar di sekitar platform kristal, menggores sisa-sisa material kristal yang tak terhitung jumlahnya sambil menciptakan serangkaian pola roh. Garis-garis pedang Qi secepat kilat, dan mereka menutupi seluruh area platform dalam sekejap mata sebelum naik kembali ke udara,
di mana mereka kembali menjadi 72 pedang biru kecil. Pada titik ini, pola spiritual mendalam yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di permukaan platform, dan seseorang akan dilanda rasa pusing yang aneh jika mereka melihat pola roh terlalu lama. Han Li menyapu indera spiritualnya pada pola roh ini, di mana ekspresi senang muncul di wajahnya. Dia kemudian membalikkan tangan untuk menghasilkan 4 bendera kecil, yang masing-masing tingginya sekitar 1 inci, dan semuanya langsung menghilang. Detik berikutnya, semburan kabut naik dari masing-masing dari 4 sudut platform, bermanifestasi menjadi 4 bendera raksasa yang tingginya lebih dari 100 kaki. Bendera-bendera itu memiliki warna berbeda yang terdiri dari merah, hijau, kuning, dan ungu, dan ada monster yang sangat mirip kehidupan yang terukir di masing-masing bendera itu. Platform menentang surga akhirnya selesai. Saya harap ini benar-benar akan membantu saya dalam terobosan saya seperti yang dikatakan Senior Mo, gumam Han Li ketika dia memeriksa 4 bendera raksasa. Setelah itu, dia melemparkan segel mantra ke arah pedang terbang di atas, dan mereka berubah menjadi lebih dari 1000 garis ki pedang biru identik. Mereka kemudian tersebar ke arah yang berbeda sebelum menghilang ke udara tipis, tetapi jika ada yang mencapai dalam jarak 1000 kaki dari platform, mereka akan segera dilanda rasa bahaya yang menusuk tulang. Han Li berhenti sejenak sebelum menyapu lengan baju ke atas, dan 3 gunung kecil segera muncul di atas kepala di tengah kilatan cahaya. Ketiga gunung itu kemudian turun ke tepi platform kristal di bawah atas perintahnya, lalu jatuh dengan keras ke tanah, di mana mereka langsung membengkak masing-masing setinggi lebih dari 1000 kaki, menutupi platform di dalam penghalang pegunungan raksasa. Setelah itu, Han Li duduk di tanah dan mulai bermeditasi. Siang berganti malam, dan malam berganti siang. Di 2 gunung di kejauhan, Taois Xie dan Silver Moon terus menilai Han Li dengan ekspresi berbeda. Ekspresi Taois Xie sangat tenang dan tenang, sementara Silver Moon terus-menerus memiliki sedikit perhatian di matanya. 4 jam kemudian, tepat ketika sinar matahari pertama muncul di atas gunung terdekat, Han Li membuka matanya sebelum membuat segel tangan, dan aura besar meletus dari tubuhnya saat Provenance True Devil Projection muncul di belakangnya di tengah kilatan cahaya keemasan. The Provenance True Devil Projection kemudian membengkak hingga berukuran lebih dari 1000 kaki atas perintahnya sebelum membuka matanya dan membuat segel tangan yang berbeda dengan masing-masing dari 6 tangannya. Serangkaian dentuman gemuruh yang keras terdengar saat angin kencang menyapu udara, membawa serta selimut awan gelap. Han Li benar-benar mengabaikan semua ini saat dia duduk di peron dan hanya melemparkan segel mantra lainnya. Tiba-tiba, pola roh di permukaan platform raksasa tampak hidup, membentuk ratusan formasi dengan ukuran berbeda yang berfluktuasi dalam kecerahan yang tidak menentu. Ki asal dunia di dekatnya melonjak hebat, dan bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, membentang sejauh mata memandang dan menciptakan pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. Setelah melakukan semua ini, Han Li menutup matanya tanpa ekspresi dan mulai bermeditasi sekali lagi. Saat formasi di peron melintas, auranya perlahan naik hampir setiap saat. Meskipun tingkat peningkatan ini sangat lambat dan hampir tidak terlihat, itu masih merupakan peningkatan yang gratis dengan waktu yang cukup. Sementara itu, proyeksi di belakang Han Li juga mulai melebar perlahan, tumbuh sekitar 10 kaki lebih tinggi per 2 jam. Pada tingkat ini, proyeksi akan dapat tumbuh lebih dari 100 kaki lebih tinggi dalam sehari, dan seiring pertumbuhannya, tubuhnya yang seperti proyeksi juga menjadi semakin besar. Waktu perlahan berlalu, dan aura Han Li terus membengkak tanpa ada tanda-tanda berhenti. Setengah bulan kemudian, aura Han Li telah membengkak ke titik yang cukup untuk menimbulkan rasa takut di hati semua kultivator integrasi tubuh, dan Provenance True Devil Projection miliknya telah tumbuh setinggi lebih dari 3000 kaki sambil mengadopsi bentuk yang sangat besar.
Langit telah menjadi gelap gulita di bawah selimut tebal awan gelap, dan seluruh cekungan telah jatuh ke dalam kegelapan total, memberikan suasana yang menakutkan di daerah itu. Satu-satunya sumber cahaya berasal dari bintik cahaya yang dibentuk oleh ki asal dunia yang melayang di udara, dan mereka juga telah tumbuh dari bintik cahaya seukuran kacang menjadi seukuran telur. Dari kejauhan, tampak seperti kunang-kunang raksasa yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara, memancarkan cahaya lembut. Pada saat ini, Han Li akhirnya membuka matanya, dan cahaya biru yang menusuk berkedip di dalam pupilnya. Dia segera meletakkan tangan ke atas kepalanya, dan nas chainsaw emas yang tingginya beberapa kaki muncul di tengah kilatan cahaya keemasan. Nas chainsaw menunjukkan ekspresi yang sedikit tegang, dan segera menunjuk ke atas setelah muncul. Cahaya perak melintas di dalam awan gelap di atas, dan sambaran petir yang tebal jatuh di tengah gemuruh guntur. Golden Nas Chainsaw menyipitkan matanya sedikit, dan alih-alih mengambil tindakan mengelak, ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya biru. Sambaran petir yang sangat besar dibiarkan jatuh tanpa hambatan, hanya untuk dimakan sepenuhnya oleh Nas Chainsaw. Segera setelah itu, Nas Chainsaw emas menggosokkan kedua tangannya, dan busur petir yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuhnya, membentuk serangkaian rune petir perak besar yang melesat ke segala arah. Serangkaian ledakan bergema terdengar, dan tanda petir semuanya menghilang ke ruang sekitarnya. Detik berikutnya, semburan kekuatan tak terlihat meledak di seluruh ruang terdekat, diikuti oleh kegemparan yang menyebar melalui semua bola cahaya 5 warna di sekitarnya. Bola cahaya kemudian mulai berputar di udara, sementara Nas Chainsaw emas duduk di udara sebelum membuat segel tangan. Tiba-tiba, aura yang sangat besar meletus dari tubuh fisik Han Li, dan ledakan tekanan spiritual yang mengerikan langsung turun ke atas baskom. Pusaran besar tak terlihat tiba-tiba muncul di udara dengan platform raksasa di tengahnya, dan bola cahaya di sekitarnya ditarik ke dalam pusaran dalam hiruk-pikuk sebelum disalurkan ke bawah sebagai seberkas cahaya spiritual. Tepat pada saat ini, serangkaian pola roh perak yang berkilauan tiba-tiba muncul di tubuh fisik Han Li dan jiwa baru lahir emas, dan segera setelah cahaya 5 warna bersentuhan dengan kulitnya, itu langsung menghilang ke dalam pola roh perak itu. Bola cahaya di udara di atas baskom terus-menerus disapu ke pusaran raksasa, lalu disuntikkan ke tubuh fisik Han Li dan Nas Chainsaw dalam aliran tanpa henti. Seiring waktu berlalu, Nas Chainsaw berangsur-angsur menjadi cerah, sementara kulit tubuh fisik Han Li menjadi lebih halus dan lebih bening. Tak lama kemudian, Nas Chainsaw emas disembunyikan di dalam lapisan cahaya keemasan, sementara seluruh tubuh Han Li tampak seperti batu giok. Pada titik ini, semua bola cahaya di atas baskom akhirnya telah dibersihkan, meninggalkan ruang kosong yang sangat luas. Ekspresi Golden Nas Chainsaw sedikit menggelap saat melihat ini, dan salah satu kepala proyeksi emas besar di belakangnya tiba-tiba mengeluarkan teriakan pelan. Setelah itu, ia menarik segel tangan yang dibuatnya, dan sebuah bola besar cahaya keemasan muncul di atas masing-masing telapak tangannya sebelum dilemparkan ke atas secara bersamaan. Keenam bola cahaya langsung melesat ke atas sebelum digabungkan menjadi satu untuk membentuk bola cahaya keemasan yang lebih masif. Nas Chainsaw melambaikan tangan gemuk ke arah bola cahaya raksasa, dan itu berkedip beberapa kali sebelum meledak dengan ledakan yang menggelegar. Rune emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak dalam hiruk-pikuk, membentuk pusaran emas besar lainnya yang langsung menyatu dengan pusaran asli. Provenance True Devil Projection kemudian mulai melantunkan sesuatu ketika cahaya keemasan melintas di tangannya, dan 6 pilar cahaya keemasan yang setebal tangki air meletus sebelum menghilang ke dasar pusaran. Pusaran emas itu langsung membesar secara drastis di tengah suara dengungan yang keras, dan dalam rentang waktu hanya beberapa tarikan napas, pusaran itu menjadi sangat besar sehingga menghabiskan hampir sepertiga dari seluruh baskom. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Golden Nas Chainsaw setelah melihat ini,
dan itu membuat segel tangan sebelum mengarahkan jari ke pusaran. Dengung di dalam pusaran segera mereda, hanya untuk digantikan oleh musik surgawi yang menyenangkan. Pada saat yang sama, semburan kekuatan hisap yang sangat besar yang mengancam akan merobek seluruh langit tersapu ke segala arah darinya. Beberapa saat kemudian, ledakan yang lebih mencengangkan terdengar di kejauhan, dan seolah-olah gelombang tsunami sedang mendekat. Cahaya spiritual menyala, dan sedikit cahaya menyilaukan muncul di langit yang jauh, diikuti oleh hamparan cahaya menyilaukan yang tak terbatas muncul. Ekspresi Golden Nash Chainsaw sedikit berubah setelah melihat ini, dan cahaya biru melintas di matanya, memungkinkannya untuk secara instan mengidentifikasi aliran roh sebagai fenomena luar biasa yang dibentuk oleh bola cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya. Sedikit kegembiraan muncul di wajah Nash Chainsaw saat melihat ini, dan ia menarik napas dalam-dalam saat proyeksi emas raksasa di belakangnya mengangkat ke-6 tangannya lagi, melepaskan sekitar selusin pilar cahaya keemasan yang ditembakkan langsung ke pusaran emas. Ukuran pusaran membengkak lebih jauh dan melepaskan beberapa semburan lagi dengan kekuatan hisap yang sangat besar. Di hadapan kekuatan isap yang luar biasa, gelombang cahaya isap yang masuk semuanya ditarik ke pusaran emas, dan pola roh perak pada jiwa yang baru lahir dan tubuh fisik Han Li mulai menyerap cahaya 5 warna sekali lagi. Tubuh mereka seperti kehampaan yang tak terpuaskan, tampaknya dengan nafsu tak terbatas untuk ki asal dunia. Sementara itu, pusaran raksasa telah secara paksa mengumpulkan semua ki asal dunia dalam radius puluhan ribu kilometer, menciptakan gelombang roh yang juga tampak seolah tidak akan pernah surut. Namun, meskipun Nash Chainsaw dan tubuh fisik Han Li jauh lebih kuat daripada makhluk tahap integrasi tubuh rata-rata, aliran energi yang begitu besar masih dengan cepat membawanya ke titik jenuh. Jika dia terus menyerap energi, tidak hanya Nash Chainsaw dan tubuh fisiknya yang gagal menjadi lebih kuat, kemungkinan besar dia akan binasa karena peledakan diri. Dengan demikian, pola roh perak pada tubuh fisiknya dan Nash Chainsaw dengan cepat memudar, dan pada saat yang sama, Provenance True Devil Projection membuka 3 mulutnya bersamaan, dengan mudah melahap semua ki asal dunia di udara sekitarnya, di mana itu diperluas lebih jauh. Meskipun Nash Chainsaw dan tubuh fisik Han Li tidak lagi mampu menyerap ki asal dunia, Provenance True Devil Projection mengambil alih dengan mulus.